Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 19 Januari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 40 ayat yang kedua yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Penantian yang Pasti. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak saudara dan saya melakukan tindakan menanti, tapi penantian kita itu ternyata penantian yang tidak pasti. Ya, mungkin ada seseorang yang sedang menanti dia mendapat bonus, tapi nggak kunjung datang. Ada yang menanti dia mungkin harus naik pangkat di masa yang sulit, tapi tidak terjadi. Ada yang menanti, dan yang dinantikannya tidak kunjung terjadi. Tapi berbeda dengan yang Daud lakukan di dalam Mazmur 40 ini, ayat yang kedua. Di situ Daud berkata bahwa dia sangat menanti-nantikan Tuhan. Saya mau masuk di penantian yang pasti. Yang pertama, jadi Daud itu menantikan Tuhan itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Allah yang pasti. Kalau saudara menantikan sesuatu yang tidak pasti, terkadang yang saudara nantikan tidak pernah terrealisasi, tidak pernah terjadi. Tapi jika saudara menanti Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu pasti karena Tuhan kita adalah Allah yang pasti. Daud di sini berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi dia menanti pribadi yang pasti. Yang kedua, Daud menanti-nantikan Tuhan dalam kondisi dia berdoa. Bukan dalam kondisi Daud lagi santai, Daud lagi menggerutu, Daud lagi main-main, Daud lagi melakukan bagian yang bukan berdoa. Tapi kondisi Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, itu ketika dia sedang membangun hubungan doa dengan Tuhan. Kita lihat di kalimat terakhir, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan ia mendengar teriakku minta tolong. Kata teriakku minta tolong itu Daud dalam kondisi berdoa. Daud dalam kondisi membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Ada berapa banyak saudara dan saya masuk di dalam hubungan doa dengan Tuhan, tapi kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Kita lebih banyak mau menanti Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mau memberikan mujizat, Tuhan mau memberikan berkat, Tuhan mau menunjukkan A, B, C, D dalam hidup kita. Tapi kita tidak sungguh-sungguh menantikan dia di dalam doa. Mengapa Daud memilih menantikan Tuhan di dalam doanya? Bukan dia mau Tuhan langsung berikan berkat bagi doanya. Karena Daud tahu jika sang penjawab doa, jika sang sumber jawaban doa yaitu Tuhan sendiri bisa datang kepada dia dalam penantian itu, maka sudah pasti apa yang dia doakan pasti mendapat jawaban. Tuhan ingatkan saudara dan saya hari-hari ini, ketika kita membangun hubungan doa dengan Tuhan, yang paling utama kita belajar menanti Tuhan dalam doa itu dengan pasti. Dan yang kedua, kita terus harus menanti dalam doa itu sampai kita merasakan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, ketika Daud sangat menanti-nantikan Tuhan,
Yang ketiga, dalam penantian yang pasti itu, Tuhan hadir dan menjenguk Daud. Ayatnya mana ya tadi? Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku. Itu Allah datang dan melawat Daud. Ketika Daud menanti-nantikan Tuhan, ketika Daud melakukan penantian terhadap Tuhan, penantian yang gak sia-sia, itu penantian yang pasti. Allah datang menjenguk Daud. Allah datang melawat Daud. Daud mengalami kunjungan ilahi di dalam doanya. Kehadiran Allah ada di sana di dalam doa Daud. Dan Daud begitu yakin bahwa penantian dia adalah penantian yang pasti. Terbukti Allah datang menjenguk dia di dalam doanya. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya di poin 3 ini. Dalam membangun hubungan doa dengan Tuhan, saudara dan saya terus harus menanti seperti Daud menanti Tuhan. Saudara dan saya terus harus menanti sampai menanti Tuhan sebagai penjawab doa atau sang sumber jawaban doa seperti Daud. Bukan hanya mau jawaban doanya saja. Tapi yang ketiga tadi, kita harus menanti sampai Tuhan sang penjawab atau sumber doa itu menjenguk kita, melawat kita, datang dan hadir menghampiri kita seperti yang Daud alami. Dan yang terakhir, penantian Daud adalah penantian yang pasti, tidak sia-sia. Karena sang penjawab doa itu hadir. Sang penjawab doa itu mendengar dan menjawab doa Daud. Itu kalimat terakhir. Daud berkata di dalam Mazmur 40 ayat 2 bahwa lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Artinya sang penjawab doa itu hadir bukan saja untuk mendengar doa Daud, tapi memberikan pertolongan, memberikan jawaban dari doa permohonan Daud. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa dalam saudara membangun hubungan doa dengan Tuhan, lakukan bagian seperti yang Daud lakukan. Mari menanti-nantikan Tuhan dengan sangat. Menanti-nantikan sang sumber jawaban doa. Menanti-nantikan sang penjawab doa. Sampai dia datang, menjenguk dan melawat kita. Lalu dia memberikan jawaban atas permohonan doa kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, terus menanti-nantikan Tuhan dengan sangat dalam doa sampai dia menjenguk, hadir, dan menjawab doa kita. Amin.